Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidaklah di hari ini kita bisa berjumpa di masjid yang semoga dirahmati Allah ini, melainkan semua adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa mengangkat kaki kita ke masjid ini, tidaklah kita bisa bawa anak kita ke masjid ini, tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita syukuri nikmat dan karunia Allah tersebut. Tak lupa para jamaah sekalian, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, dan juga pada istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kajiannya? Angkat tangan, jangan bisik-bisik. Anak tidak mau terima bisik-bisik. Silahkan. 3 malaikat top. Apakah ada nama malaikat top namanya? Apakah ada? 3 malaikat. Coba sebut siapa aja malaikatnya. Angkat tangan. Mikail, Israfil, salah. Siapa? Jibril. Jadi kita baru nemu nama baru, 3 malaikat top, Jibril, Mikail sama, dan memang betul 3-3-nya ini luar biasa. Jadi tidak salah Al-Akh ini ngomong top, maksudnya yang paling atas, jejeran malaikat yang orang muslim tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Mikail, Israfil sama Jibril. Para jamaah sekalian, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 3 tamu. Yang mana kita tahu para jamaah sekalian, tamunya ini tidak pernah dijumpai sebelumnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya ini di beberapa surat di dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim mukramin, yang mulia? Malaikat mulia tidak? Mulia. Ada yang bilang ahli tafsir, Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamu ini. Ada yang bilang malaikatnya yang mulia. Intinya sama-sama maknanya betul. Malaikatnya mulia, Nabi Ibrahim juga terkenal dia itu selalu memuliakan tamu. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Idh dakhalu alaihi. Tamunya tahu-tahu ada di tengah rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi kita ini di zaman sekarang, kalau ada tamu pencet bel dulu, ketok rumah dulu, itu syariatnya datang saat Nabi Muhammad SAW diutus. Dulu sebelum diutus syariat ini, sebelum ada syariat kita disuruh izin, tidak ada, orang tahu-tahu ada di tengah rumah sudah. Dan dikatakan sama para ahli tafsir, rumahnya Nabi Ibrahim ini selalu terbuka memuliakan tamu.
Siapapun orang datang, ahlan wa sahlan, masuk ke rumah, dikasih makan sama Nabi Ibrahim. Berapapun jumlahnya, siapapun orangnya, ahlan wa sahlan, silahkan masuk. Karim, orang mulia, orang dermawan. Dikatakan Nabi Ibrahim ini banyak punya sapi. Jadi kalau ada tamu, sama dia disembelihin sapi. Sebagaimana kisahnya yang dikisahkan di sini. Qalu salama, assalamualaikum. Qala salamun qaumun munkarun, atau salamun qaumun munkarun. Dijawab waalaikumsalam. Disuruh masuk, duduk di situ. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia cepat-cepat ngomong sama istrinya, kasih makan, kasih suguhan. Faja'a bi'ijlin samin. Ijl itu sapi yang masih muda. Di ayat yang lain hanid, dibakar sapinya. Kalau bahasa gaulnya barbecue, sapi dibakar. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Disuguhi sama Nabi Ibrahim, silahkan makan. Apakah kalian tidak mau makan? Ini tamu tidak dikenal. Kalau sudah tidak dikenal berarti datang dari mana? Dari jauh. Musafir dari jauh, lapar mungkin, ahlan wa sahlan, silahkan, ini dikasih makanan enak. Disodori sama Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Ternyata tamunya tidak menghiraukan makanan yang ditaruh sama Nabi Ibrahim. Tangannya tidak pernah sentuh itu makanan. Diam tamunya. Antum bayangkan para jamaah, siang-siang tahu-tahu sudah nongol di tengah rumah, disuguhi, tidak dipegang sama sekali, tidak ngomong apa-apa, diam. Takut antum? Takut pasti. Ya, itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'aujasa minhum khifah. Merasa takut dari mereka. Ini orang siapa? Kenal tidak kenal, ketemu tidak pernah ketemu. Tahu-tahu salam sudah ada dalam rumah, dikasih makanan tidak dimakan. Qalu la takhaf. Karena dia tahu Nabi Ibrahim takut, si malaikat bilang apa? Qalu la takhaf. Jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Si malaikat ini bawa kabar gembira untuk siapa? Nabi Ibrahim. Bi ghulamin alim. Ibrahim akan punya anak, yang mana anaknya dikasih titel sama Allah dengan titel alim, pinter, mengetahui. Kalau al-alim itu Allah SWT. Kalau alim mengetahui. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Mendengar itu qalu la takhaf. Di surat yang lain dijelaskan, ini ngaku bahwasanya kami ini adalah malaikat utusan Allah. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami diutus untuk kaumnya Lut. Terus nggak bawa kabar gembira buat si istrinya Nabi Ibrahim. Siapa istrinya? Siapa? Naam. Betul, Sarah. Hajar sudah di sana ceritanya, di Mekah sudah. Sudah bikin KTP Mekah, sudah selesai. Lewat sudah itu. Bawa kabar bahwasanya Siti Sarah sebentar lagi akan hamil, punya anak. Siapa nama anaknya? Ishak. Kalau Ismail disifati dengan penyabar, minas sabirin. Kalau Ishak dikasih titel alim, pinter. Wa min wara'i Ishak Yaqub. Dan di belakangnya Ishak nanti akan punya anak namanya siapa? Yaqub. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Senang si Siti Sarah dibilang punya anak. Tapi tanya dia, ajuzun akim, anak ini sudah ajuz, tua, sudah renta. Suami anak juga sudah begini, sudah umur puluhan tahun sudah. Gimana? Qalu kadzaliki qala rabbik. Qalu kadzaliki qala rabbuk.
Katanya si malaikat ini 3 orang, ya seperti itu yang Allah bilang. Seperti itu yang Tuhanmu katakan, bahwa akan punya anak. Innahu huwal hakimul alim. Sungguh Allah itu maha hakim, maha bijaksana, al-alim, dan maha mengetahui. Senang Sarah. Sudah dikasih tahu bakal punya anak, namanya Ishak. Di ayat yang lain, di surat yang lain dijelaskan, dan wa min mara'i Ishaq Yaqub, dan di belakangnya Ishak itu ada Yaqub. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalin. Sudah beres, takutnya sudah hilang, sudah tahu ternyata kenapa tidak mau makan, karena malaikat. Kholas. Sudah tahu sekarang. Sudah senang lagi. Bilang mau punya anak Sarah. Baru sama Nabi Ibrahim ditanya, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kalian mau ngapain datang? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan, kami diutus untuk menghancurkan kaum mujrimin atau mujrimun atau mujrimin, qaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum mujrim, penjahat, orang keji. Mujrim ini ya sudah, kejelekan semuanya kumpul di situ. Mujrim. Dia itu mujrim. Zina, minum khamr, semua yaitu mujrim namanya. Kami diutus kata malaikat ila qaumin mujrimin, kepada kaum mujrim, penjahat. Maka para jamaah sekalian, di ayat yang lain sama Nabi Ibrahim ditanya, yujadiluna fi qaumi yujadiluna, katanya Nabi Ibrahim, katanya Allah Subhanahu wa taala bilang Nabi Ibrahim ini membantah malaikat-malaikat itu. Maksudnya Nabi Ibrahim, jangan. Di sana ada ponakan anak Lut alaihissalam. Jangan diazab. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim bilang, tolong jangan diazab, kesian. Kasih waktu dulu, barangkali nanti ada yang beriman. Tolong. Inna Ibrahim, kata Allah SWT, sungguh Ibrahim itu apa? Awwahun halim. Orang yang penyayang, santun, baik, kesianan sama orang, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata para malaikat, tidak bisa. Kata malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Nabi Ibrahim bilang, di sana ada Lut ponakan anak. Katanya malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Lalu najjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami akan selamatkan dia, maksudnya Lut alaihissalam, dan keluarganya, kecuali istrinya, karena istrinya membangkang kepada suaminya. Ya sudah kalau begitu. Di ayat yang lain dijelaskan, katanya malaikatnya apa? Ini sudah perkaranya Allah, amrum mahsum, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sama Allah sudah ditetapkan, harus diazab kaumnya. Akhirnya berangkat para jamaah sekalian, malaikat ini izin sama Nabi Ibrahim berangkat ke kaum Lut. Para jamaah sekalian, dijelaskan di sini siapa Lut alaihissalam. Siapa Nabi Lut alaihissalam? Dikatakan di sini al-masyhuru fi nasabihi inda ahli kitab wan nasabiyin annahu Lutun bin Haran bin Tarih au Azar ala sahih. Lut namanya adalah Lut bin Haran bin Tarih au Azar atau Azar. Nabi Ibrahim abahnya namanya siapa? Lut ini cucunya Azar. Berarti Lut ini apanya Nabi Ibrahim? Keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa Ibrahim sallallahu wasallamu alaihi yakunu amman lahu. Jadi Nabi Ibrahim adalah pamannya dia. Lut sallallahu wasallamu alaihi dzukira fil Quran 27 marrah.
Nabi Lut itu sama Allah disebut namanya di Quran 27 kali. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala anna Ibrahim lamma da'a ila Allah lam yu'min bihi qaum. Sebagaimana yang kita tahu, saat Allah mengutus Nabi Ibrahim suruh dakwah sama kaumnya, ternyata kaumnya tidak ada yang beriman illa qalil, kecuali 1-2 orang saja, termasuk di dalamnya Lut alaihissalam yang beriman. Fa amana lahu Lutun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada Ibrahim Lut keponakannya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Seraya Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berhijrah dengan keluarganya, sama istrinya, sama ponakannya. Wa hajara ma'ahu Lut ibnu akhi. Nabi Lut juga ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia kemana? Kemana? Ke Syam. Nabi Lut juga ikut. Belum diutus sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Lut ikut hijrah sama Nabi Ibrahim. Lalu para jamaah sekalian, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Lut alaihissalam sebagai seorang nabi. Diutuslah Lut alaihissalam ke suatu tempat yang di tempat tersebut terjadi kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian yang sangat banyak. Bukan cuma satu. Kita kalau bahas kaum Lut, yang ada di kepala kita cuma satu. Iya kan? Iya. Ternyata bukan itu saja. Banyak kekejian yang dilakukan sama kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Diutus ke satu tempat yang mana kata tempatnya sekarang itu ada di Laut Mati, karena sama Allah ditungkup, sekarang habis jadi Laut Mati. Wallahu ta'ala alam betul atau tidak. Di perbatasan antara Palestina sama Yordan. Di tengah-tengahnya ada kampung namanya Sadum. Apa namanya kampungnya? Sadum. Bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya dibilang kaum Sodom. Kalau kita mau bilang kaumnya Nabi Lut, kita jangan bilang liwat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita bawa-bawa Nabi Lut. Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Bilang kaum Sodom, tidak apa-apa. Bukan bilang liwat, bukan. Jangan bawa-bawa Nabi Lut di sini. Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Nabi Lut siang malam mendakwahkan kaumnya agar tidak melakukan hal tersebut, tapi kaumnya menentang dan melawan Nabi Lut alaihissalam. Bu'itha Nabi Allah Lut ila qaumin balaghu ghayatas safar. Nabi Lut diutus kepada satu kaum yang sampai ke titik paling atas kekejian dan kebodohan. Wal jahal, kekejian apa? Idiot katanya orang, bodoh. Wa qillatil haya, tak punya malu sama sekali. Wa danaatul akhlak, tak punya akhlak sama sekali. Masih ada orang punya akhlak. Kalau ini mafi 100%. Mafi akhlak. Wa kanu yajma'una ila inhitati fil akhlaqi mumarasatil munkarat. Salah satu yang mereka perbuat adalah mereka senang kepada satu hal yang hal tersebut tidak bisa diterima sama orang yang jiwanya masih di atas fitrah. Siapapun orangnya tidak akan terima sama ini. Bahkan hewan tidak ikut-ikut, tidak terima ini semua. Jangankan manusia, hewan tidak ikut-ikut. Hewan pun tidak mau bekerja hal yang sama seperti ini. Wa dzalika anna Allah jalla wa ala khalaqal insana wa ja'ala dzakaran wa untha. Katanya si penulis hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu laki-laki dan wanita. Setelah menciptakan laki-laki dan wanita, Allah beri pada laki-laki syahwat untuk condong kepada wanita, dan juga wanita itu condong kepada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki condong sama wanita, ya itu namanya normal. Ya karena seperti itu Allah ciptakan kita laki-laki. Yang perempuan sama Allah dikasih senang sama laki-laki.
Ini fitrahnya manusia. Wa ja'ala fi tarkibil dzakar wa tarkibil untha qabiliyatin lijtima'ihima ma'a ba'd. Dan dijadikan di antara keduanya mereka ini bisa kumpul sama-sama. Laki sama perempuan nikah kumpul satu rumah. Antum bisa bayangkan, antum nikahi satu wanita yang tidak pernah antum kenal sebelumnya, antum bisa langgeng hidup sama dia puluhan tahun. Bisa terfikir sama akal? Kalau bukan karena memang sama Allah diciptakan untuk seperti itu, tidak mungkin bisa. Antum sehebat apa punya sahabat karib, suatu hari antum pasti clash, ada tidak cocok satu masalah, ribut, urusan uang kah, urusan tikung-tikungan kah, kalah cepet, sikat perempuan kah, iya kan? Sudah suka sama perempuan, cerita sama temennya diminta disikat terus, putus hubungan langsung, tidak jadi teman-teman lagi, jadi musuh langsung. Berapa banyak yang begitu? Laki sama laki, begitu juga sama perempuan suka ribut. Tapi perempuan sama laki tinggal serumah sepanjang sampai mati. Kecuali yang memang bukan jodohnya. Kalau jodohnya sampai mati. Memang sama Allah dibuat seperti itu. Wa ja'ala minhuman nasl. Allah jadikan di antara keduanya bisa punya keturunan. Wa qad yahdatsu an yashad ba'da an-nas an hadhihi al-qa'idah. Memang kita menemukan ada 1-2 orang yang dalam satu kampung ini, mungkin ada 1-2 orang yang mungkin mereka agak letoy-letoy, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, 1-2 hal biasa. 1-2 itu sudah luar biasa, harus dinasehati. Tapi kalau kaumnya Nabi Lut alaihissalam semuanya sama. Bukan 1-2 orang, semuanya sama. Yang laki-laki senang sama laki-laki. Yang mana ini para jamaah sekalian menimbulkan penyakit, membinasakan umat manusia. Antum bisa bayangkan kalau semua laki-laki suka sama laki-laki, apa ada penerus generasi? Tidak ada. Belum lagi penyakitnya kemana-mana menular. Subhanallah, sama Allah sudah diatur semua. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallah. Ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya Nabi Lut alaihissalam ini, kaum Sodom ini sukanya sama laki. Tidak bisa lihat laki ganteng sedikit, gerah. Harus dirasain, dicicip. Subhanallah. Diutus orang hamba Allah Nabi Lut alaihissalam sama Allah Subhanahu wa taala suruh masuk ke sana, tinggal di sana di kaum Sodom. Ini kemungkaran yang pertama. Yang kedua, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu, datang Fir'aun dan yang sebelumnya. Wal mu'tafikatu, wal mu'tafikat itu artinya yang diguling sama Allah. Siapa yang diguling sama Allah? Kaumnya Lut alaihissalam. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mereka itu kufur kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mereka kufur kepada semua Rasul Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaumnya Nabi Lut itu membangkang, tidak beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di awal kajian ini ana sudah jelaskan. Satu orang tidak beriman sama satu nabi atau rasul saja yang sama Allah disebutkan, atau tidak beriman kepada rasul, satu rasul dia disamakan tidak beriman kepada semuanya. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin, kata Allah SWT. Kaumnya Nabi Nuh itu membangkang semua rasul. Loh kok bisa? Nuh itu rasul yang pertama, kok dibilang tidak percaya sama semua rasul? Kenapa demikian? Kaidahnya jelas.
Satu Rasul dia tidak beriman sama semua Rasul. Pegang ini. Sama. Kaum Nabi Lut alaihissalam tidak beriman kepada Lut. Maka diputus, dikatakan mereka tidak beriman kepada semua Rasul. Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, mereka suka begal. Mereka tinggal di kaum Sadum, yang mana beberapa kilo dari kampungnya sana kalau mereka keluar, di situ jalurnya perdagangan. Dari dulu perdagangan itu ada jalurnya. Dari Jazirah Arab kemana? Ke Syam. Memang tidak lewat kampungnya kaum Lut, tapi mereka agak masuk ke sana sedikit. Mereka agak keluar sedikit dari kampungnya untuk menjegal kafilah dagang. Kalau mereka temui yang bagus-bagus laki-laki, sama mereka diambil. Yang tidak jelas sama mereka dibunuh. Diambil hartanya semua, dibawa pulang. Adapun ini tawanan-tawanan ini digilir satu-satu dirasain. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Rasulullah Subhanahu wa taala. Fitrahnya terbalik. Hewan saja tahu mana yang sama dia harus dipakai. Mana ada kambing jantan menghantam kambing jantan juga? Tidak ada. Hewan juga tahu. Tapi mereka tidak tahu. Ya ini, di zaman sekarang ini sudah banyak. Selentingannya, anak cucunya bisa dibilang kaum Lut. Gennya rusak, fitrahnya rusak. Akhwat-akhwat soleha banyak, kok suka sama laki. Akhwatnya sampai nunggu-nunggu, sampai berumur, yang lakinya sibuk sama orang laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama kufur kepada Allah, terus suka laki sama laki, begal, kufur kepada Rasul. Yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di majelis-majelis mereka, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka mendatangkan di tempat duduk-duduk mereka itu kemungkaran. Ahli tafsir di sini berbeda pendapat. Sebagian mereka bilang mereka itu hobinya ngentuti satu sama yang lain. Dikentuti temannya, nanti dibalas lagi. Ya ini duduk-duduk. Makanya dibilang apa? Mafi akhlak. Ada yang bilang bukan saling kentuti, bukan. Mereka itu saling sodomi, ya di tempat majelisnya mereka. Sodomi berjamaah. Na'udzubillah. Dan ini para jamaah sekalian bukan 1-2 orang. Semua sekampung seperti itu. Mereka punya istri. Bukan tidak punya istri. Ibarat bahasa sekarang apa? Biseksual. Dua-duanya bisa. Tapi mereka lebih condong kepada laki-laki. Istrinya dilepas di rumah. Kemungkaran di atas kemungkaran, kekufuran di atas kekufuran. Akhirnya para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihissalam, yang mana Allah ceritakan di sini, idz qala lahum akhuhum Lutun, saat saudara mereka Lut, nah dikatakan saudaranya. Di sini saudara bukan saudara seiman, tapi apa? Masih ada family. Dikatakan kita ini para jamaah sekalian, kalau kita punya saudara kafir, ya itu bukan saudara. Loh, kok bisa iya? Buktinya apa? Kalau kita mati, saudara itu tidak dapat warisan kalau kafir. Dan yang kafir kalau mati, kita yang muslim tidak dapat warisan dari dia. Bukan saudara. Saudara yang hakiki adalah saudara yang di atas keimanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara. Saudara di atas din, bukan saudara di atas tin. Tahu tin? Apa artinya? Tanah liat. Kita ini terbuat dari apa? Tanah liat. Memang ada hubungan darah, sama-sama manusia.
Tapi persaudaraan hakiki itu apa? Adalah di dalam agama Islam. Dikatakan sama Nabi Lut kepada mereka, wahai kaumku, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin, sungguh aku bagi kalian adalah rasul, membawa amanat dari Allah. Anak amanat ini, bawa amanat ini dari Allah kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah. Subhanallah. Para jemaah sekalian, tidaklah seorang nabi dan rasul dakwah kepada kaumnya kecuali ngomong fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Takwa sama Allah, selesai. Dan jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu apa artinya takwa? Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, kita hentikan, paksa ini pengajiannya. Siapa yang tahu? Takwa apa artinya? Setiap hari bertakwa apa artinya? Masya Allah, tawaduk semua. Wah, anak harus belajar tawaduk sama antum. Dan pengertiannya takwa apa? Dalam bahasa Indonesianya apa? Ala nurin min Allah, betul. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah di atas syariatnya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya takwa. Kalau zaman sekarang takwanya itu kayaknya menjalankan perintah Allah tapi mengerjakan larangannya. Itu bukan takwa namanya. Atau sebaliknya, menjauhi larangannya tapi yang sama Allah diperintahkan tidak dikerjain, tidak bisa. Takwa harus balance. Kalau mobil ada ibarat balancing para jemaah, setirnya miring-miring harus di balance. Sama, takwa itu harus lebih balance lagi. Harus setara, mengerjakan kewajiban sama meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr, kata Nabi Lut alaihi salam. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepadaku. Aku tidak mau minta kepada kalian apapun. Ana hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ana hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha jami'il mursalin, dan seperti itulah semua nabi dan rasul. Ma sa'alu ahadan ajran abada, dia tidak pernah minta imbalan sama kaumnya sama sekali. La fulus, wala perempuan, wala kedudukan, tidak pernah. Sebagaimana kita tahu kisahnya Rasulullah SAW saat didatengin sama kafir Quraisy. Wahai Abu Talib, bilang sama ponaanmu, kalau dia mau harta, kami bawain dia, kami jadikan dia orang yang paling kaya di Mekah. Kalau dia mau perempuan, kami nikahkan dia sama perempuan yang paling cantik di Mekah. Kalau dia mau kedudukan, kami berikan dia kedudukan yang paling tinggi. Kita jadikan dia sebagai orang yang paling tinggi di Mekah kedudukannya. Asalkan satu, berhenti dakwah, cukup. Rasulullah bilang, ana tidak butuh itu. Wahai paman, kata Rasulullah SAW, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan ana dan bulan di tangan kiri ana, untuk ana tinggalkan dakwah ini, ana tidak akan tinggalkan dakwah ini. Kasih tahu sama mereka. Sama, semua nabi seperti itu. Ana tidak butuh imbalan. Ana hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, ditanya sama Nabi Lut alaihi salam, atatuna dzukrana minal alamin, apakah kalian melampiaskan syahwat kalian sama-sama lelaki?
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Wa Luton, dan dialah Lut. Idz qala liqaumihi, saat mengatakan kepada kaumnya, ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian mendatangkan suatu kekejian yang benar-benar tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Ditanya sama Nabi Lut kepada kaumnya, kalian ini sekarang sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan seorang pun orang-orang sebelum kalian. Sama sekali tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi. Kalian yang ada-ada ini sekarang. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Ini yang dikatakan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sedangkan kalian meninggalkan ini istri-istri kalian, wanita-wanita yang ada ini sama kalian dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan perempuan-perempuan ini untuk kalian, sama kalian dinikmati, sama kalian dijadikan bahan untuk melampiaskan syahwat, dinikahi, bukankah orang laki? Bal antum qaumun adun. Sungguh antum ini apa? Katanya Nabi Lut, kalian adalah kaum yang sudah terlalu melampaui batas. Ngeyel, mokong, pagah, katanya orang Lombok. Para jemaah sekalian, kita lihat jawaban kaumnya. Persis seperti jawaban orang mereka kaum LGBT yang ada di Indonesia ini. Kalau dinasehati, bilangnya apa? Ente jangan sok suci. Kita sama-sama mau kok. Itu yang dikatakan oleh mereka kepada Nabi Lut alaihissalam. Persis sama. Penyakitnya sama, mulutnya juga sama. Katanya mereka apa? Mereka sebelumnya mengatakan, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau kamu tidak berhenti dakwah begini terus, fattakullah wa ati'un, ini perempuan-perempuan nikahi, fattakullah wa ati'un, berhenti sama laki-laki, ini perempuan nikahi, terus begitu dakwahnya, kami usir kamu. Di ayat yang lain mereka mengatakan, akhriju ala Lutin min qaryatikum, usir Lut ini dari kampung kita atau dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun, mereka adalah manusia-manusia. Maksudnya Nabi Lut ini, dia itu adalah orang-orang yang sok suci atau orang-orang yang suci. Kita lihat nih, orang diusir itu karena dia itu penjahat. Orang dijelek-jelekkan itu atau dimusuhi itu karena dia penjahat. Kalau ini memang karena sudah terbalik fitrahnya, dia usir Nabi Lut karena Nabi Lut itu suci, karena Nabi Lut itu benar, yang lain salah. Terus Nabi Lutnya yang diusir. Kita lihat keterbalikannya mereka. Yang suci diusir, yang mujrim ahlan wa sahlan, ta'al jelis di sini sama kita, duduk sama kita di sini. Terbalik. Sampai dikatakan para jamaah sekalian, di saking parahnya mereka, keterbalikan akalnya mereka, fitrahnya mereka terbalik, sampai ada seseorang, dia ini dipukul sama orang lain dengan batu. Akhirnya orang yang dipukul sama seorang yang dipukul ini dipegang orang yang mukul dia, dibawa ke salah satu seorang hakim di kampungnya kaum Sadum itu. Namanya orang dulu pasti ada orang yang petuah yang dijadikan sebagai hakim yang ngurus masalah kalau ada keributan dan lain sebagainya, rujukannya ke sana. Dibawalah sama si orang yang dizolimin, yang dipukul ini, dibawa. Ayo ngadep ke qadhi, ke hakim. Sampai di hakim, katanya hakimnya, kenapa? Ana dipukul sama ini sama batu. Oh begitu, sudah.
Ditanya sama hakimnya, benar? Iya. Tapi dia ini ngomong apa? Bilang ke hakimnya, ana gara-gara sudah mukul orang ini sama batu, ana mau minta ganti pukulan ana sama uang sama dia. Bayangkan antum para jemaah sekalian. Ini orang sudah dipukul, dimintain uang atas pengganti pukulan ana sama dia. Tidak terbalik para jemaah. Katanya hakimnya, oh iya, kasih uang ente ke dia. Loh ana yang bonyok dipukul, terus ana disuruh bayar uang lagi, ganti uang ini. Terbalik. Ini hakimnya kayak gitu. Akhirnya ini orang tidak kuat sudah, dia ambil batu, hakimnya dilempar batu sama dia. Ini orang dilempar batu juga, ditinggal terus. Sesungguhnya tidak kuat sudah. Seperti itu sampai parahnya mereka. Kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal muadzin.